temanmu, bukan lawanmu. Tubuhku bukan untuk dipukuli ataupun disakiti. Soalnya kita tidak menjatuhkan Tasnul tadi. Kasihan juga dia ya. Kita merasa bersalah kepada dia. Sebenarnya dia bukan teman kita. Ngapain kita membuat perlawanan seperti ini? Tidak ada manfaatnya, bro. Iya. Dan kali kita tidak boleh kayak gitu lagi. Kayaknya iya, bro. Kita harus berhenti kayak gini, bro. Aku tidak mau melihat temanku dalam kesulitan. Yuk kita jadi teman yang baik. Insya Allah kami akan menjadi temanmu yang baik. Insya Allah di depan, jika kamu nanti ada dalam kesulitan, kami akan membantumu. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari kita berteman baik-baik selamanya ya. Selain terjadi itu kuat, tetapi tetap baik hati. No bullying, no prank, jadilah pahlawan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan pada tahun ini 1946 kita kembali berjumpa kembali dalam satu kegiatan yang sangat positif, yaitu Pod Raihan, yaitu podcast yang bertemakan Ramadan membawa insan yang ihsan, di mana diharapkan melalui Ramadan kali ini kita tidak hanya nanti keluar dari Ramadan itu menjadi manusia yang bertakwa saja, tetapi lebih daripada itu menjadi manusia yang bertakwa sekaligus membawa nilai yang ihsan, nilai-nilai kebaikan, yang tidak hanya kebaikan itu dinikmati oleh diri pribadi kita secara jasmani dan rohani, tetapi lebih jauh dari itu, sebagai manusia terbaik adalah dia raih nilai ketakwaan di Ramadan ini, kemudian dia tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian bersalawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah dahulu menjadi ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini adanya. Baik, sebelumnya Ustadz akan menyapa anak-anak yang berada di rumah, mungkin yang sedang stay melihat podcast kita ini. Semoga Ramadan Ananda semuanya, bahkan mungkin orang tua yang mendampingi di rumah, menjadi Ramadan yang berkualitas di hari ini. Amin ya Allah. Baik, Ananda semuanya, orang tua yang berada di rumah, dalam podcast kali ini Ustadz tidak sendiri, sudah ditemani oleh Ustadz yang mungkin Ananda sudah kenal, Ustadz yang luar biasa, masih muda, sudah S2 juga, bahkan insya Allah akan punya anak yang kedua juga. Amin. Insya Allah bersama Ustadz sudah ada Ustadz Muhammad Iqbal SPC MPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tahun ini kita jumpa lagi. Insya Allah akan membahas suatu tema yang sangat menarik, bermanfaat bagi kita dan lebih lagi bagi anak-anak kita yang di rumah, Ustadz. Baik, kita langsung saja akan berbincang dengan Al-Ustadz kita yang kita harapkan ilmu yang luar biasa bagi kita, yaitu tentang tema superhero sejati itu kuat, baik, dan berani. Ustadz,
Tentang superhero, kalau saya mengingat dan membayangkan kalau kata-kata superhero itu terbayanglah waktu kecil dulu itu adalah seperti Superman, Batman gitu kan, Iya, iya. atau kartun-kartun animasi di mana mereka itu akan tampil bila ada sesuatu masalah terjadi, atau bisa ada kayak dulu kan monster yang datang, lalu Iya, datanglah Ultraman gitu. Iya, iya. Namun pada saat sekarang ini tentu bukan yang semacam itu yang kita sebut dengan superhero lagi. Maka dari itu menarik bagi kita di sini menerima penjelasan dari Ustadz tentang superhero sejati itu seperti apa. Mungkin bisa Ustadz berikan kepada kami nasihat-nasihat. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabiyina Muhammad. Summa qala Allah taala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, terima kasih Ustaz Endri. Tema yang sangat bagus dan apa yang Ustadz sampaikan sangat menarik gitu. Bahwa memang sebenarnya superhero itu kalau dalam gambaran kita atau mungkin dalam gambaran anak-anak ataupun ayah dan bunda di rumah, banyak kita gambarkan superhero itu seperti ada Superman ya Ustadz ya. Iya, betul. Kalau dulu ada Ultraman, ada Power Rangers, ada kalau seandainya di anime itu lebih banyak lagi, ada Naruto, ada One Piece, ada dan banyak gitu. Dan mungkin anak-anak kita tidak jarang dengan film-film seperti yang Malaysia itu Ustaz, yang ini. Upin-Ipin. Upin-Ipin, kemudian ada yang ini yang kayak superhero gitu. Jet-jet, Iya, dengan banyaknya film-film yang itu menggambarkan bahwa superhero itu ternyata adalah yang punya kekuatan super atau bisa lari cepat, kayak bisa manjat, Spider-Man, atau mungkin ada Superman yang bisa terbang, atau mungkin ada Ultraman yang bisa berubah jadi besar gitu. Betul. Kemudian juga ada anime kayak Naruto yang itu bisa berubah jadi banyak, ada anaknya Boruto gitu dan yang lainnya. Dan itu kan gambaran-gambaran seperti di One Piece ada Luffy yang bisa tangannya panjang. Iya, betul. Kemudian juga ada superhero gambaran yang itu tidak nyata sebenarnya. Dan itu nggak ada orang yang bisa menirunya gitu. Ada kayak fantasi. Fantasi. Ada orang yang bisa tangannya panjang, nggak ada gitu. Ada. Kemudian ada orang yang bisa berubah jadi banyak kayak Naruto, itu kan nggak ada gitu. Hayalan. Dan itu hanya hayalan, betul Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi. Tapi kita di dalam Islam itu banyak rentetan superhero kita itu sebenarnya. Ada mulai dari Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain gitu. Dan nanti superhero di dalam Islam itu para nabi dan rasul itu diberikan Allah itu mukjizat. Kalau superhero sekarang kan nggak nyata gitu. Misalnya kayak Superman itu nggak ada dia sebenarnya. Tapi kalau kayak Nabi Musa, dia punya tongkat yang bisa jadi ular, itu nyata gitu. Kemudian ada Nabi Musa bisa membelah laut, itu nyata gitu. Dan itu memang benar-benar ada. Kalau Ustaz, macam pahlawan Indonesia dulu yang berjuang itu apakah termasuk kategori superhero yang kita masuk nih? Iya, betul Ustaz. Superhero itu sebenarnya bukan hanya kekuatan super. Kekuatan super yang misalnya bisa jadi kayak Nabi Musa tadi, dia bisa bisa membelah laut, atau tongkatnya bisa jadi ular. Tapi superhero yang lebih dalam itu sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan superhero. Ya sebenarnya Allah bisa juga memberikan tongkat kepada Nabi Muhammad yang nanti bisa berubah jadi ular, tapi kan bukan itu mukjizat yang besarnya Nabi Muhammad. Yaitunya mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an yang itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kemudian yang superhero di Indonesia seperti para pahlawan kita memang betul juga superhero. Kita temukan ada Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai itu bukan membawa tongkatnya Nabi Musa, tapi membawa Al-Qur'annya Nabi Muhammad gitu. Akhirnya dia jadi superhero juga layaknya Nabi Muhammad. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol yang dia superhero pahlawan kita di Indonesia, yang dibawanya bukan tongkatnya Nabi Musa, tapi yang dibawanya adalah Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Akhirnya dia bisa berjuang, dia bisa semangat, dan kekuatan itu sebenarnya bukan hanya kekuatan fisik aja, tapi juga adalah kekuatan hati, kekuatan mental, dan kekuatan psikologis yang ini yang insya Allah akan yang tadi Ustadz sampaikan, superhero itu kuat,
dan dia baik gitu dan Iya, iya. dan penuh dengan kebaikan dirinya. Dan kebaikan itu tidak hanya kuat ototnya saja, Iya, tapi iya. ada otot jiwa. Nah, Betul, jadi betul. otot fisik, otot jiwanya itu yang kuat gitu, Ustaz. Baik Ustaz. Sekarang kita coba untuk lebih mengarahkan ke lingkungan kita, Iya, iya. karena anak-anak nih biasanya dunia anak-anak tuh Ustaz kan membayangkan kalau superhero tuh dia yang paling kuat Iya, Ustaz. betul. Teman-temannya tuh harus segan sama dia, harus Iya. hormat. Bahkan apa yang dia perintahkan, ini teman harus nurut nih. Iya, iya. Bahkan nggak sedikit terjadi kasus sampai Heeh. menindas temannya, perundungan, kayak Iya. bully gitu. Apakah seorang anak yang mewujudkan jati dirinya sebagai superhero versi dia itu Iya, itu iya. benar atau bagaimana tuh Ustaz? Iya, iya. Karena Iya. banyak juga terjadi Iya. gitu kan. Nah. Karena dalam gambaran banyak orang ya superhero itu yang kuat dan akhirnya yang kuat itu ya kayak kuat fisik dan akhirnya dia lupa bahwa apa namanya, dia itu sedang menindas orang lain gitu. Iya, Karena iya. dia mengutamakan fisik, misalnya kayak mengganggu orang, kemudian biar dia kelihatan kuat, Betul-betul. ya akhirnya dipukul, ditendang, diganggu, diambil barangnya, kemudian juga ditarik bajunya. Iya. Karena menurut dia itu yang kuat gitu. Itu yang kuat. Tapi padahal sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia lemah sebenarnya. Oh, iya. Iya, betul, Ustaz. Sebaliknya Ustaz ya. Iya. Iya. Kayak contohnya orang yang menjajah Indonesia tadi Ustaz sampaikan, kita punya superhero di Indonesia, ada pahlawan-pahlawan. Kemudian yang dilawan oleh pahlawan kita ini adalah orang yang itu memukul, Iya, betul. menyakiti orang Menyiksa. Indonesia, menyiksa. Yang kata orang itu, para penjajah itu mereka kuat. Tapi padahal sebenarnya mereka lemah Oh, gitu. iya, Masya Yang Allah. kuat itu adalah Tuanku Tambusai, Tuanku Imam Bonjol dan para Iya, superhero-superhero kita di Indonesia. Kita tarik lagi di zamannya Nabi Muhammad. Iya. Ada orang-orang yang dia mengatakan dirinya superhero, dirinya kuat. Hebat, Orang Quraisy, iya, ya hebat gitu. hebat. Akhirnya menyakiti Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad dan bahkan menyuruh mengusir Nabi Muhammad gitu. Iya. Tetapi mereka lemah sebenarnya. Yang kuat itu Iya, Nabi iya. Muhammad gitu. Gitu. Ada Fir'aun yang dia katakan ana rabbukumul a'la. Merasa Iya, aku sebagai adalah, Tuhan. Iya, aku Iya. Tuhan yang paling besar. Aku adalah orang yang paling kuat dan aku bisa melakukan apapun. Sehingga Nabi Iya. Musa diusir, Nabi Musa disakiti dan kaumnya itu disakiti. Ya akhirnya itu menandakan dia lemah sebenarnya. Iya, Dia betul, bukan betul. kuat gitu. Jadi orang yang pengen dia dikatakan kuat, ya bukan menyakiti orang lain. Oh, Jadi orang yang menyakiti orang lain itu adalah orang yang sedang menunjukkan bahwa dirinya tidak baik-baik saja dan dia menunjukkan dirinya lemah. Karena dirinya lemah, dia mencari-cari cara. Iya, validasi dari orang lain agar dia dikatakan orang kuat. Iya. Yang padahal dirinya lemah. Dan yang kuat itu sebenarnya adalah orang yang sabar, orang yang itu bisa menjadikan dirinya itu di posisi yang pas, yaitunya orang yang disakitinya tadi. Tapi orang yang disakiti tadi tidak membalas dan dia menerima dengan baik gitu dan bahkan dia menjadi orang yang lebih baik setelah itu. Iya, Yang iya. kuat itu sebenarnya yang jadi korban orang ya, orang yang betul. disakiti itu sebenarnya. Iya, Ketika dia tidak membalas, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih baik setelah itu. Ya akhirnya yang menang ya kayak Nabi Muhammad yang menang. Iya, betul, Ya akhirnya yang menang ya orang seperti Nabi Musa gitu. Iya. Ya akhirnya yang menang ya seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, mereka yang menang gitu. Iya, Jadi iya. orang yang melakukan kejahatan itu Iya. hanya halusinasinya saja Oh, mereka iya. kuat gitu. San. Jadi dari penyampaian Ustaz tuh sebenarnya yang superhero itu adalah orang yang mampu bersabar ketika dia sedang dizolimi oleh orang lain. Betul San. Iya. Sekarang Ustaz, ketika kita misalnya sebagai korban lah, misalnya kan, Iya, iya. misalnya diejek orang Iya, iya. atau dibuat tindakan seperti Iya, perundungan itu, Iya. bisa nggak kita tuh menampilkan jiwa superhero tuh? Apa Betul, yang harus betul. dilakukan Iya, iya. sebagai kita agar tidak Iya, iya. selalu menjadi target-target seperti itu? Iya, Ustaz? iya. Ya, jadi sebenarnya ketika kita di posisi orang yang disakiti oleh orang lain, tadi kan ada orang yang mereka pura-pura jadi superhero nih, dan akhirnya dia agar diakui sebagai orang yang kuat, dia menyakiti orang lain. Iya. Padahal dia sebenarnya lemah gitu. Gimana posisi kita di posisi orang yang tadi tersakiti ini? Oh, iya. Dan tentu kita bisa melihat gimana Rasulullah, gimana Nabi Musa gitu menyikapi hal seperti ini. Kemudian bagaimana Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai menyikapi hal ini. Para pahlawan-pahlawan superhero itu walaupun mereka disakiti, mereka tidak menerima dengan mentah-mentah, tetapi tidak membalas dengan hal yang negatif gitu. Maksudnya adalah ketika ada orang yang menyakiti kita,
kita harus mengatakan bahwa perilaku orang itu tidak baik. Maka disampaikan lewat verbal. Misalnya disampaikan ketika ada orang yang nanti menyakiti kita, temanku, ini sebenarnya tidak baik kamu melakukan ini ketika engkau menyakiti tubuhku. Ini tubuh yang harus aku jaga. Jadi kamu tidak boleh untuk menyakiti. Jadi, ini harus kita sampaikan. Nggak pasrah begitu. Iya, nggak pasrah aja. Tiba-tiba ada orang nanti yang menyakiti kita diam aja gitu dan membiarkan, itu tidak boleh juga. Jadi ketika ada nanti orang menyakiti kita sampaikan, ini tubuhku, aku harus jaga ini. Kamu tidak boleh menyakiti ini. Tapi cukup dengan verbal gitu. Kemudian ketika itu lebih membahayakan kita, nanti kita sampaikan, aku akan beranjak dari sini, aku akan pergi. Kemudian pergi kita dengan diri yang percaya diri, dengan senyum, dengan kuat gitu. Dan jangan ditampakkan bahwa kita lemah. Jadi membalas boleh nggak, Ustaz? Membalas, ya membalas itu sebenarnya ini, Ustaz. Kita harus punya divine, kita harus punya kekuatan diri. Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik sebenarnya dibandingkan mukmin yang lemah. Jadi kita menunjukkan bahwa kita kuat itu adalah dengan cara kita mengatakan bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Tetapi cukup sampai di situ dan itu sudah aman dan itu tidak membahayakan kita lagi. Kita pergi dan kita senyum kepada orang itu gitu. Dan bahkan di satu kondisi misalnya, Ustaz, bisa jadi kita akan melihat orang yang menyakiti kita tadi dalam keadaan susah atau dalam keadaan itu berbahaya. Nah, maka yang menunjukkan kita kuat adalah misalnya orang yang tadi menyakiti kita, tiba-tiba dia jatuh nih, tiba-tiba dia terjadi sesuatu yang kurang enak lah, yang kurang enak gitu, atau ada orang lain yang mengganggu dia misalnya kan. Kemudian kita di posisi orang yang aman nih, yang mungkin kemungkinan punya besar potensi untuk juga. Membantu, kita punya potensi untuk membantu, punya potensi untuk membalas kejahatan dia yang dulu. Jadi ada dua hal. Kita punya potensi untuk membalas kejahatan dia dulu. Ketika dia jatuh, mungkin bisa kita tambah dorong, kita tambah pukul gitu. Betul. Kemudian ada potensi yang kedua, kita membantu. Maka sebenarnya ketika kita menunjukkan kita ingin membalas, jangan balas dengan negatif. Misalnya ketika ada orang yang tadi menyakiti kita akhirnya pukul, kemudian kita tendang juga, itu membalas dengan negatif. Kemudian bagaimana caranya agar lebih baik? Yaitunya membalas dengan hal yang positif. Maka dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya kita bantu. Kemudian kita sampaikan, wahai temanku, aku akan membantumu, bahwa ini menunjukkan bahwa aku adalah temanmu. Dan setelah ini kita akan berteman, kita akan jadi teman baik, kita akan jadi sahabat, dan kita saling membantu dalam segala hal. Bukan kita saling menyakiti dalam banyak hal gitu. Seperti itu. Jadi dan itulah orang yang kuat itu sebenarnya. Dan itulah superhero yang sebenarnya. Dia menunjukkan empatinya, kepeduliannya, dan dia menunjukkan kesabarannya. Karena dia punya kesempatan sebenarnya untuk menyakiti orang itu juga. Dan contoh kisahnya itu adalah ketika Rasulullah Fathul Mekah. Jadi ketika Fathul Mekah itu Rasulullah itu punya kesempatan untuk menyakiti orang-orang kafir Quraisy sebagaimana balas dendam. Betul, Ustaz, balas dendam. Jadi orang kafir Rasulullah itu punya kesempatan sebenarnya kayak memukul, kayak mengusir orang kafir Quraisy yang itu dulu menyakiti Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ishabu wa antumut tulaqa gitu. Jadi kata Rasulullah, pergilah wahai saudaraku, engkau adalah saudaraku, dan sekarang engkau dalam keadaan bebas, dalam keadaan aman, dan tidak akan aku sakiti. Gitu kata Rasulullah. Jadi bisa kita contoh layaknya Rasulullah, dan itulah superhero yang sesungguhnya gitu. Jadi sangat terang benderang lah dari penjelasan Ustadz tadi. Jadi superhero sejati itu adalah orang yang tidak hanya dia punya kekuatan fisik, tidak hanya mempunyai kekuatan dari segi wibawa dia, tapi andai pun dalam posisi dia yang terzalimi, dia masih mampu untuk menunjukkan sifat superhero-nya dengan cara memaafkan, kemudian membalas dengan balasan yang lebih baik kepada orang itu. Bahkan kalau itu dilakukan, Ustaz,
bisa membuat orang yang tak senang dengan kita tuh jadi malah berubah jadi respect ya Ustaz. Iya, betul. Karena jahat dia tuh kita balas dengan baik gitu kan. Iya. Jadi Dan akhirnya bisa jadi teman akrab gitu, Iya. jadi sahabat dan saling tolong menolong. Layaknya Rasulullah dengan para sahabatnya yang seperti Muawiyah bin Abi Sofyan yang Iya. akhirnya itu menjadi sahabat dekat Rasulullah gitu. Iya. Yang dulu sebelumnya ya berbuat jahat kepada Rasulullah. Iya. Ada seperti yang Saifullah, pedangnya Iya. Allah itu Khalid bin Walid yang awalnya itu bahkan membunuh pamannya Rasulullah yang paling Oh, iya, dicintai iya, Rasulullah waktu perang Uhud saat. Iya, betul. Tetapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, jadi sahabat dekatnya Rasulullah bahkan dan menjadi betul, Ustaz. komando perang Iya, betul. yang luar biasa. Yang Masya dia Allah. kayak jadi sahabat dekat gitu, Iya, sahabat iya. karib. Jadi intinya itu Ustaz, kesabaran, kemudian juga kita harus menunjukkan bahwa hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Kalau di dalam hadis tadi sambungannya adalah wa fi kulli khair gitu. Jadi kedua hal itu sebenarnya ketika kita kuat dan ketika kita diganggu itu ada kebaikan di dalamnya. Ketika kita mengambil hikmah, kemudian ketika kita berusaha untuk menjadi kuat dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, disitulah ihris alama yang fauka gitu. Jadi lakukanlah apa saja yang itu membuat engkau nanti menjadi orang yang lebih baik lagi. Akan itu di hadis yang lain dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka superhero sejati itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ilmu yang sangat luar biasa, menerangkan kembali mungkin sesuatu yang gagal paham kita mungkin selama ini tentang konsep superhero sejati itu bagaimana. Dalam perbincangan kita ini Ustaz, nampaknya sudah mencapai kepada titik yang kita mungkin anak-anak di rumah pun tuju bahwa menjadi superhero sejati itu adalah kita mesti menunjukkan sikap-sikap terbaik kita walaupun bagaimana di luar banyak ombak badai mengganggu kita, kan tetaplah jadi anak yang baik dengan menunjukkan kebaikan kepada sesama. Mungkin penutupnya Ustaz dimintakan lagi. Ya, mungkin sebagai akhir tetaplah menjadi orang yang baik dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ketika kita menjadi orang yang baik maka sesungguhnya in ahsantum ahsantum li anfusikum itu dikatakan di dalam Al-Qur'an yang selalu Rasulullah ulang-ulang kepada para sahabat gitu. Ketika kita berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk kita. Maka jangan pernah bosan untuk berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Jadi ketika kita berbuat jahat, bisa jadi nanti balasannya juga adalah kejahatan yang nanti membahayakan diri kita dan itu bisa jadi yang datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ketika kita berbuat baik, maka kebaikan yang datang itu juga adalah dari Allah dan tentu kebaikan yang datang dari Allah itu adalah kebaikan yang paling besar. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Maka pasti balasan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu juga adalah kebaikan. Maka ketika kita pahami secara terbaliknya, ketika kita melakukan kejahatan bisa jadi nanti nauzubillah kita juga akan mendapatkan kejahatan. Tetaplah berbuat baik, jadilah menjadi orang yang selalu baik dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu bermanfaat. Semoga Allah berkahi. Baik anak-anak semuanya, demikianlah bincang-bincang kita dengan Al-Ustaz kita. Sangat menarik, ilmu yang luar biasa bagi kita. Baik orang tua di rumah, ayah dan bunda, anak-anak kami yang sedang menyaksikan, kami sampaikan juga pada sesi penutup ini informasi bahwasanya insya-Allah puncak Ramadan ceria kita yang digagas oleh panitia, guru-guru kita, ustaz-ustazah di SD Islam Bintan Cedekia ini, yaitu pada tanggal 21 Maret nanti, di mana nanti dalam kegiatan itu juga ada kegiatan baksos. Maka dari itu bagi ayah dan bunda yang sudah mendermakan sebagian hartanya, sudah mengumpulkan di sekolah kupon-kupon yang dibawa anak-anak, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan juga mungkin bagi orang tua yang mungkin belum sempat karena kesibukan pekerjaan dan lain hal, kami masih menunggu pengumpulan dari dana dari orang tua. Ya, insya Allah kami di sekolah akan menerima itu dan akan menyalurkan kepada
orang-orang yang berhak menerimanya nanti. Kemudian juga kami ingatkan kepada ayah dan bunda di rumah untuk bisa saling kita memberikan informasi kepada tetangga kita, sanak saudara kita, kolega kita, bahwasanya sekolah kita masih menerima untuk pendaftaran murid baru PPDB untuk tahun ajaran 2025-2026 yang alhamdulillah pada tahun ini anak-anak yang sudah mendaftar di sini sudah banyak. Maka dari itu untuk lebih ramainya kebaikan ini bisa disebarluaskan kepada semua anak, maka kami masih menunggu dari ayah dan bunda untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya di sekolah kita tercinta ini, SD Islam Bintang Cendekia. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan kata, salah dari ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.